Selamat ulang tahun. Pasti Bapak Ibu merasa heran. Hari ini atau tanggal ini bukan ulang tahun saya atau hari kelahiran saya. Betul, Bapak Ibu. Ucapan selamat ulang tahun ini adalah untuk kita semua sebagai Gereja Kristen Indonesia. Kemarin pada tanggal 26 Agustus, Gereja Kristen Indonesia berulang tahun yang ke-33. Ini dihitung dari 26 Agustus 1988, di mana dilakukan ikrar penyatuan sebagai Sinode GKI. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, GKI Pengadilan saja kelahirannya tahun 68. Bagaimana GKI sebagai satu sinode baru berulang tahun yang ke-33? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Sinode GKI terdiri dari Sinode GKI Jabar, Sinode GKI Jawa Tengah, dan Sinode GKI Jawa Timur, yang masing-masing telah berdiri sejak tahun 1940-an. Tetapi di dalam perjalanannya masing-masing Sinode GKI ini menyadari dirinya bahwa kita harusnya mengupayakan kesatuan. Pemikiran ini sebetulnya sudah dimulai dari awal tahun 60-an. Tetapi ada begitu banyak pergumulan sehingga baru terrealisasikan di tahun 1988. Kita menjadi satu, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Kita menyadari bahwa masing-masing sinode GKI pada waktu itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur punya warisan historis masing-masing yang berbeda, juga konteks lingkungan yang khas. Dengan demikian, kita dipanggil untuk terbuka kepada kepelbagaian yang ada, sehingga masing-masing sinode tadi ketika dilakukan penyatuan disebut dengan sinode wilayah, berdasarkan wilayah yang tempatinya. Di dalam penghayatan ini, ketika kita semua harus terbuka, kita bukan cuma sekedar menekankan keseragaman yang mematikan kreativitas, tetapi justru kita semakin menghidupi kepelbagaian yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita hadir sebagai satu kesatuan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kenapa sih kita harus menjadi satu? Bukankah bersatu itu sulit? Betul Bapak Ibu. Tetapi itulah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus yang bisa kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Ketika orang percaya menjadi satu, disitulah ada kesaksian yang hidup mengenai karya dan kehadiran Allah Trinitas yang esa. Di dalam kesaksian yang hidup itulah yang dijalani selayaknya pergumulan semua manusia di dunia. Disitulah dunia bisa mengenal dan kemudian percaya akan kasih dan anugerah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja sebagai persekutuan orang percaya menghayati dirinya sebagai alat untuk mengerjakan maksud dan misi Tuhan tersebut. Disitulah GKI mengambil bagian di dalamnya, mulai dengan mengerjakan persatuan, sehingga bisa menjadi contoh nyata. Bersatu adalah hal yang dapat kita kerjakan, sekalipun banyak perbedaan. Di dalam menghayati misi Tuhan tersebut, kita dapat belajar dari logo Gereja Kristen Indonesia. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menemukan di berbagai tempat di Indonesia ada gereja-gereja yang juga jika disingkat namanya menjadi GKI. Tetapi tentu ada perbedaannya dengan Gereja Kristen Indonesia atau gereja kita. Yang Bapak Ibu bisa cermati perbedaan secara langsung adalah di dalam logo. Ini adalah logo kita. Logo ini terdiri dari gambar perahu. Gereja Tuhan diibaratkan sebagai sebuah perahu yang bergerak maju memenuhi tugas panggilannya di dunia. Dalam hal ini untuk mewujudkan gereja yang esa,
baik itu di Indonesia maupun di dunia. Di perahu inilah salib itu ditegakkan. Salib adalah lambang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menentukan jalan hidup Gereja Kristen Indonesia. Dan tentu saja perahu ini bukan perahu yang tertambat di dermaga. Perahu ini adalah perahu yang melaju di tengah gelombang dunia. Dunia yang penuh dengan tantangan sekaligus juga peluang untuk mengerjakan misi Allah. Di dunia inilah GKI menghayati dirinya diutus oleh Tuhan, menghadirkan salib Kristus yang terus ditegakkan. Dan juga di latarnya kita melihat ada huruf Alfa dan Omega. Ini adalah sebuah penghayatan bahwa Tuhan Allah yang kekal, Alfa dan Omega. Dialah yang berkuasa menetapkan dan menyertai seluruh perjalanan GKI. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anggota jemaat GKI, mari kita hidupi kesatuan kita sebagai Gereja Kristen Indonesia dengan mengerjakan apa yang kita kenal dengan tugas panggilan gereja, marturia, untuk kesaksian hidup, di mana Injil itu diberitakan melalui keberadaan diri kita. Diakonia, melayani. Hidup kita adalah untuk melayani Tuhan melalui sesama yang Ia tempatkan di sekitar kita. Koinonia, bersekutu. Kita tidak berdiri sendirian, kita tidak hidup sendirian, tetapi kita hidup di dalam satu persekutuan umat Tuhan. Dan mungkin ini Bapak Ibu Saudara jarang dengar sebagai tugas panggilan gereja, tetapi kita bisa menemukannya di dalam kehidupan jemaat mula-mula, yaitu tugas panggilan yang disebut dengan didaskalia atau pengajaran. Sebagai anggota GKI kita diminta untuk terus-menerus mau belajar, menghidupi pengajaran Kristus, sehingga kita punya kekuatan untuk kita mengarungi gelombang dunia dan menegakkan salib Kristus di atasnya. Tuhan memberkati.